Halo kawasan mesin, apa kabar semua? Kali ini saya lagi ada di Wuling Center di daerah Jakarta Selatan. Hari ini saya akan main ke dalamnya, akan melihat salah satu mobil listrik yang unik banget, namanya Wuling EV. Nah, untuk lebih jelasnya, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja yuk. Nah, ini dia mobilnya, Wuling Mini EV. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bentuknya memang unik banget kan. Kalau dilihat-lihat mungkin kawan-kawan mesin yang suka dengan JDM pasti langsung ingat bentuk mobilnya mirip Kei-Car yang ada di Jepang. Tapi ini menggunakan full listrik, jadi nggak pakai mesin biasa, pakai full listrik. Untuk lebih jelasnya, mengenai spesifikasi atau keunggulan dari mobil yang unik banget ini, kita akan ngobrol langsung nanti sama salah seorang dari Wuling Indonesia. Kita akan bertanya-tanya apa sih yang menjadi keunggulan dari mobil yang lucu banget ini bentuknya. Yaudah, kita langsung ngobrol-ngobrol aja yuk. Nah, ini dia nih Mas Danang, produk training dari Wuling ya Mas. Produk planning. Oh, produk planning. Produk planning, sorry. Produk planning dari Wuling. Mas Danang, ini kita sekarang lagi mau ngelihat mobil listrik yang lucu banget tuh. Okay. Mini EV ya namanya ya. Jadi banyak konsumen mesin yang mungkin juga penasaran. Itu mobil baru pertama kali hadir di Indonesia baru sekarang ya? Yang model ini ya Mas, kebetulan ini model terbaru, mobil EV yang diperkenalkan di Indonesia. Oke, kita langsung lihat ke depan mobilnya aja Mas. Oke ya. Yuk. Nah, ini dia nih mobilnya nih. Ini boleh dijelasin nggak sih Mas, sebenarnya Wuling Mini EV ini ada tipe apa atau ini yang lagi dibawa? Oke, Tipenya apa? jadi Wuling Hongguang Mini EV ini, nama lengkapnya sih gitu ya Mas, Wuling Hongguang Mini EV. Yep. Ini adalah salah satu model yang diproduksi dari platform globalnya Wuling untuk kendaraan listrik. Yep. Yang kita namakan itu GSEV Oh, atau oke. Global Small Electric Vehicle. Yep. Yang mana sebenarnya platform itu sendiri sudah diperkenalkan di negara asalnya di Tiongkok itu sejak 2017. Oh, udah lumayan Ya. lama juga ya. Jadi dari sebuah platform yang sama itu bisa dikembangkan menjadi beberapa macam model. Yes. Kebetulan Hongguang Mini EV ini adalah salah satu model yang terbaru yang dikembangkan dari platform GSEV tersebut. Oke. Nah, di negara asalnya sendiri di Tiongkok, model ini sudah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari pasar Tiongkok. Terus ini menjadi salah satu kendaraan listrik yang terlaris di pasar China. Wow, mobil listrik ini Iya, terlaris betul, di pasar China. Iya. Keren banget. Oke. Nah, ini yang di China atau Tiongkok sendiri ada berapa tipe nggak sih? Dan ini yang dibawa ke sini itu tipe yang mana? Kalau di pasar domestik China, memang Wuling menjual beberapa level atau beberapa trim. Oke. Tapi yang kita hadirkan di Indonesia ini adalah yang namanya itu versi Makaron. Nah, Makaron itu sebenarnya adalah satu kerjasamanya Wuling dengan Pantone Universe. Yeah. Pantone itu kita kenal sebagai sebuah perusahaan yang mengembangkan warna-warna untuk Cat bermacam-macam untuk mobil brand. gitu. Ya. Kemudian Wuling dan Pantone bekerja sama untuk mengembangkan skema warna yang kita namakan Makaron Series. Salah satunya ini yang bisa teman-teman lihat di sini ada avocado green namanya. Kemudian kalau teman-teman berkunjung ke Wuling Center di Pondok Indah, itu juga akan bisa melihat yang peach pink sama yang lemon yellow. Tapi emang kalau kita lihat warna-warna dari seri yang Makaron ini spesial banget ya kelihatannya. Iya, betul. Nggak bakal Fresh. ditemuin di mobil-mobil lain deh. Ini warnanya khusus banget. Mungkin kalau kawan-kawan mesin suka ngemil-ngemil makanan dan kenal sama yang namanya makanan Makaron tuh, nah warnanya mirip deh. Jadi menarik banget tuh warna-warni, keren banget. Mobilnya kayak gue. Oke. Ini dari dimensinya atau spesifikasinya ini kecil banget nih, mungkin sebenarnya dia tingginya berapa atau panjangnya berapa? Sebenarnya secara dimensi memang mobil ini bener Mas, ini cukup mungil. Jadi dia panjang totalnya itu di bawah 3 meter. Wow, hanya 2 meteran aja ya? 2,9 sekian, jadi masih under 3 meter.
tapi kapasitas tempat duduknya bisa muat sampai 4 orang penumpang. Wow. Nanti mungkin Mas Edo bisa coba nanti kita ya. Lihat dalamnya kayak gimana ya. Nah, sebenarnya salah satu konsep yang dikembangkan untuk GSEV ini adalah memanfaatkan space yang sebenarnya compact, tapi kita harus sangat efisien di interiornya, jadi bisa menampung jumlah penumpang yang memadai, juga jumlah barang atau bagasi yang juga cukup memadai. Dan kebetulan memang seperti yang tadi sudah saya ceritakan, di China mobil ini cukup populer, dan itu berarti bahwa ukuran mobil kompak semacam ini sangat sesuai dengan gaya hidup dan habit dari pasar di domestik China. Oke, apalagi juga di Jakarta, apa di Indonesia lah, kebanyakan kota-kota besar udah mulai padat ya, jadi parkiran itu udah mulai nyarinya rada-rada ribet nih. Betul. Nah ini mungkin salah satu solusi buat konsen mesin yang mobilitasnya hanya di dalam kota, nggak perlu repot cari parkir yang kira-kira bakal muat nggak nih di mobil apa di ruang-ruang sempit. Nih jadi salah satu Mudah solusi. sekali digunakan. Mudah sekali digunakan. Apalagi kalau untuk pengendara yang perempuan itu juga sama sekali tidak sulit untuk memarkirkan kendaraan ini. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong soal mobilitas nih Mas. Nah, mobil ini kan mobil full listrik ya. Jadi untuk model Hongguang Mini EV ini sendiri, dia sudah dilengkapi dengan baterai lithium yang kapasitasnya itu cukup untuk menempuh jarak sampai 170 km dalam sekali pengecasan penuh. Oh gitu, jadi kondisi baterainya full bisa nempuh sampai 170 km. Betul. Oke, jadi kalau konsumen mesin yang tinggal di Jabodetabek dan kebetulan kantornya di Jakarta, dari Bogor atau dari Bekasi itu kira-kira sekali pulang pergi sekitar 60 sampai 70. Ini masih bisa dipakai 2 hari lah ya. Sebelum ngecas lagi. Sebelum ngecas lagi. Ini keren banget. Dan selain itu, mobil ini juga bisa dicas di rumah. Jadi dia bisa memakai charging system yang tipe AC, yang kita bisa pakai listrik rumah untuk mengecas. Oh, jadi nggak perlu rumahnya juga wattnya nggak usah gede-gede ya. Jadi masih bisa. Dia minimum requirement untuk chargingnya itu 2200 watt. Oh, jadi 2200 itu masih standar rumah-rumah ya. Familiar lah sama untuk dipakai di rumah ya. Instalasi listrik di Indonesia. Ini di bagian depannya nih bentuknya juga modern banget Mas ya. Ini lampunya udah pakai lampu proyektor ya? Lampunya proyektor, kemudian nanti kalau kita bisa nyalakan sudah dilengkapi juga dengan headlamp, lampu DRL sen LED, DRL-nya DRL LED. juga ya, oke. Nah, sekarang kita ke bagian sampingnya nih. Bagian sampingnya juga kelihatannya temanya nyatu banget ya sama catnya, sama desain bodinya. Pakai dop loh velgnya. Jadi mobil-mobil baru tuh sekarang udah jarang yang pakai dop. Ini sekarang dia masih pakai dop, dan dopnya tuh bentuknya unik banget. Ukurannya 12 Mas? Ukurannya 12 inci. Oke. Kemudian, desain dopnya ini sendiri juga berbeda dengan seri mobil yang bukan versi Makaron. Jadi memang didesain secara spesial lah untuk varian Makaron. Keren banget. Nah, pintunya cuma 2 ternyata, tapi panjang ya. Iya. Jadi buat akses ke belakangnya biar mudah juga kali ya Mas ya. Oke, sekarang kita ke belakangnya. Nah, kalau belakangnya sih terlihat simpel Mas ya. Iya. Bentuknya, jadi ini ada lampunya 2. Pakai LED juga ya? Pakai LED. Kemudian ini walaupun mobilnya kecil Mas, dia juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir juga. Oh, udah ada sama sensor parkir ya? ada kamera belakang. Wah, keren. Jadi mobilnya udah kecil, terus dibantu sama sensor parkir sama kamera belakang. Jadi kalau parkir itu gampang banget sebenarnya. Jadi konsumen mesin kalau pakai mobil ini udah kayak orang paling jago buat parkir deh. Jadi dijamin parkirnya lurus, presisi, tepat, karena udah mobilnya mungil, dikasih kamera mundur juga. Itu udah top deh. Kita langsung masuk ke dalamnya aja yuk. Nah, sekarang kita udah di dalamnya. Tadi waktu masuk itu mudah banget karena pintunya lebar, dan juga ruangan di joknya ini, ruangan kakinya juga termasuk lebar sih. Jadi enak banget, dan masih pakai kunci. Jadi kirain saya udah pakai tombol-tombol itu belum ya? Untuk yang model ini sih belum Mas. Oh, oke. Tapi karena platform GSEV sendiri itu sangat fleksibel, jadi untuk di model-model yang lain kita bisa dengan mudah menyematkan fitur-fitur lainnya di dalam model tersebut.
Di sebelah sini kita bisa lihat ada layar yang akan menampilkan informasi-informasi yang penting. Jadi karena dia adalah mobil listrik, tentu saja kita bisa melihat kapasitas baterai yang tersisa sama indikator-indikator yang lainnya. Kemudian di sebelah tengah sini di dashboard kita ada AC juga yang bisa dipilih arah hembusannya, ada cukup banyak pilihan. Kemudian yang cukup unik ini Mas, head unitnya memang terlihat sangat simpel, tapi sebenarnya dia juga sudah punya fungsi untuk radio, USB sama Bluetooth juga. Jadi sudah bisa Bluetooth nyambung ke handphone. Wah, keren banget. Terus memang terlihat simpel, tapi kalau dilihat dari segi pemanfaatan space-nya, ini teman-teman bisa lihat ini masih sangat cukup untuk penumpang dewasa. Lega banget. Tidak sesempit kelihatannya. Betul. Di luar kelihatannya kecil, ternyata pas sudah menyampe, ini saya tinggi 177 cm. Mas Danang juga mungkin 175. kurang lebih deh. Ini masih bisa, kaki nyaman loh. Bisa geraknya lebih luasa. Nah, terus juga emang desainnya, interiornya simple dan kelihatan modern juga ya. Iya, betul jadi sekali Mas. Unik. Nah, di monitornya juga tampilannya kelihatan menarik banget, susunan-susunan dari indikator-indikatornya oke lah. Karena ini masih build up, langsung setirnya masih kiri ya. Iya, betul. Jadi kalau nanti dijual di Indonesia mungkin udah yang versi setir kanan kali ya. Oke. Dan saya suka banget sama ini nih, warna dan bahan dari joknya. Bahannya fabric ya joknya. Dan paduan warna abu-abunya tuh masuk, abu-abu muda sama abu-abu tuanya tuh masuk di nuansa interiornya. Ada fitur apa lagi sih Mas yang kira-kira? Nah, sebelum bahas fitur yang lain nih Mas, saya juga suka detail dari interiornya itu, aksen warna di dashboardnya. Kalau mobil ini yang kita naikin itu kan body colornya tadi hijau ya. Nah, aksen yang di dalamnya juga ikut hijau. Oh iya benar. Nah, nanti kalau Mas Edo lihat yang itu mobil pink, nah di dalamnya juga dia aksennya sesuai. Sampai diperhatiin sedetail itu loh, buat nyambungin eksterior sama interior ya nuansanya. Keren banget. Terus nah kalau ngomongin soal fitur yang lain, mobil ini sudah dilengkapi juga dengan ABS EBD di sistem pengeremannya. Oke. Kemudian windownya elektrik, terus dia transmisinya otomatis, terus selektor untuk transmisinya modelnya putar seperti ini. Dan uniknya dia cuma ada tiga posisi ya. Iya, mundur, netral, sama maju. Udah nggak usah ribet-ribet ada 1, 2 L gitu, nggak ada. Jadi cuma tiga mode aja. Nah, untuk di mode D atau mode drive-nya, kita sebenarnya bisa menambah pilihan lagi Mas, yaitu di sini ada kita bisa pilih yang mode Eco atau Sport. Oke. Kalau yang Eco tuh berarti dia responnya akan lebih halus dan juga mungkin penggunaan dari baterainya lebih awet kali hemat, ya, lebih hemat ya di mode Eco itu tadi ya. Oke Mas, ini juga mungkin banyak yang penasaran nih. Ini kan mobil listrik. Sebenarnya di kap depannya itu ada apa sih? Ada kosong kah atau apa gitu kan, banyak yang penasaran juga nih. Kita lihat depannya. Oh, ternyata dalamnya kayak gini. Wow. Nah, ringkes ya Mas ya? Iya. Ini ada apa nih Mas? Kalau mobil listrik itu kan penggerak utamanya ada di baterai dan motor Mas. Nah, untuk model ini, Hongguang Mini EV ini, posisi baterainya itu letaknya di bawah lantai. Di bawah lantai? Jadi, kemudian letak motor penggerak utamanya itu ada di belakang. Jadi dia itu penggerak roda belakang. Oh, justru penggerak roda belakang ya? Saya pikir depan. Jadi kalau teman-teman melihat isinya kap mesin ini, sebenarnya isinya bukan motor penggeraknya, tetapi ada beberapa komponen-komponen elektronik yang diletakkan di depan. Contohnya di sini ada inverter, terus kompresor AC, terus ada aki biasa yang memang masih diperlukan untuk
beberapa auxiliary seperti lampu, klakson dan sebagainya. Oke, siap. Dan ini ruangan depannya ini bukan kita buat, bilangnya kita bukan kap mesin, bukan ruangan mesin nih. Ruangan depannya. Iya. Technically bukan ruangan mesin sih. Ini cuma sejengkal kali, 2 jengkal itu kecil banget. Tapi ringkas. Kalau untuk nge-charge-nya posisinya dari mana, Mas? Nah, mobil ini posisi nge-charge-nya ada di sini, Mas. Oh, Di gitu. port untuk charging-nya ada di sini, kita buka. Terus nanti setiap pembelian mobil ini kan pasti disertai sama charger portable yang udah Tunggu deh, bawaan. tadi kayak saya lihat tuh. Ada di dalam, ya betul. Oh iya, benar. Ini dia. Ini ya alatnya? Ya, betul. Ini charger portable-nya. Kayak vacuum cleaner. Terus cara masangnya tinggal kita colokkan di sebelah sini. Oh, simple banget ya. Dan ujung satunya tentu saja harus nyolok ke sumber listrik terdekat. Ini colokan rumah biasa ya? Iya. Oke. Ini kalau dalam posisi kondisi baterai kosong banget sampai penuh membutuhkan waktu berapa lama sih, Mas? Nah, jika kita memakai sumber listrik sebesar 2200 watt, dari posisi 0 sampai 100% pengisian itu membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 9 jam. Tetapi jika sumber listrik yang dipakai itu wattnya lebih besar lagi, maka waktu yang dibutuhkan untuk pengisian akan menjadi lebih pendek. Lebih pendek Ya. lagi ya? Oke. Jadi kalau untuk dipakai dari pagi sampai sore, jam 9 malam waktunya istirahat, udah tinggal colok aja, besok pagi aja. udah full lagi, Besok siap pagi jalan. bisa buat berangkat lagi. Keren. Oh ya Mas, ini kan juga pasti banyak yang penasaran nih. Kira-kira bakal dijual di Indonesia nggak sih Mas? Nah, atau untuk- datang ke sini cuma di display atau gimana? Untuk kali ini kita memang masih memperkenalkan teknologinya, memperkenalkan platform GSEV. Terus kita kebetulan membawa salah satu modelnya GSEV yang cukup populer di China. Tapi tidak menutup kemungkinan potensinya sangat besar sih di Indonesia untuk mendatangkan mobil listrik ini. Betul banget. Kita akan tunggu bersama-sama. Semoga juga secepatnya. Amin. Oke deh, ditunggu ya Mas. Ya. Oke Mas Danang, thank you banget loh informasinya. Kita udah diajak untuk melihat langsung Mini EV yang keren banget ini, mobil listrik dari Wuling. Thank you banget Mas. Sama-sama Mas. Semoga berguna buat kawan soal mesin. Sehat selalu, sampai ketemu lagi. Sehat selalu semuanya, sampai ketemu. Oke kawan soal mesin, demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.